Bapak Ibu sekalian, kami menyadari bahwa kami di OJK ini karena terkait dengan sektor jasa keuangan, untuk membangun sektor jasa keuangan yang kontributif, stabil dan inklusif ini tidak hanya dapat dilakukan melalui pendekatan pengaturan, pengawasan, edukasi, atau perlindungan konsumen. Tetapi juga yang nggak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menegakkan upaya-upaya untuk menciptakan governance yang baik dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. Salah satunya adalah tentunya kalau kita berbicara tentang governance, ini tidak lepas dari pengendalian internal yang baik dan tata kelola yang baik di korporasi. Bapak Ibu sekalian, COVID-19 yang kita sedang alami sekarang ini merupakan lesson learned bagi kita semua. Belum pernah kita hadapi situasi ini, dan ini sangat-sangat menguji ketahanan dan keberlangsungan suatu organisasi. Sebagian organisasi bisa bertahan dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian, namun tidak sedikit juga yang terpaksa menyerah dan kolaps. Survei dari BPS yang dilakukan terhadap para pelaku usaha di berbagai sektor pada pertengahan Juli tahun 2020 yang lalu menyatakan bahwa 8,76% perusahaan berhenti beroperasi. Kemudian ada 5,45% beroperasi dengan work from home, kemudian 2,05% beroperasi dengan work from home secara keseluruhan. Tadi kalau yang 5,45 ada sebagian, kemudian 24,31% beroperasi dengan pengurangan kapasitas, dan hanya 58,99% yang beroperasi seperti biasa. Situasi yang berubah ini tentu menuntut semua pihak, para stakeholder, untuk tetap memastikan bahwa pengendalian internal harus tetap baik. Supaya tadi berbagai contoh yang disampaikan oleh Pak Mirsa, berbagai fraud, berbagai penyimpangan-penyimpangan itu bisa terjadi. Situasinya sudah berubah, kita work from home, tidak bisa bertatap muka secara sering, namun bisnis tetap menuntut harus tetap bisa berjalan. Tentu harus dicari langkah-langkah untuk membuat ini bisa tetap berjalan, sambil memastikan bahwa internal kontrolnya tetap baik. Dan ini menuntut para internal auditor, para pengelola manajemen risiko untuk berpikir keras. Ini mencari jalan keluar supaya ini bisa berjalan dengan baik. Next slide. OECD, nah ini ada kajian OECD meskipun sudah lama, tahun 2009. Tapi kalau kita lihat isinya masih tetap valid. Kajian ini menyebutkan kelemahan penerapan tata kelola perusahaan. Ada 4 area yang disorot oleh OECD. Ini meskipun sudah dikaji hampir 12 tahun yang lalu, nanti kita lihat relevansinya seperti ini. Yang pertama adalah gagalnya model risiko yang diterapkan perusahaan dalam mengantisipasi kedatangan krisis. Tadi Pak Mirsa beberapa kali menyebutkan excessive risk, pengambilan risiko yang terlalu berani. Ini akan forever. Oleh karena itu, kita harus pastikan bahwa bagaimana sistem pengendalian internal tetap bisa dijalankan untuk memastikan bahwa risiko itu terukur. Dan ini menjadi tugas dari kita semua. Kemudian hal yang kedua adalah
lemahnya internal kontrol atas penyajian laporan keuangan. Ini meskipun sudah lama, masih tetap saja ada yang melakukan katakanlah untuk window dressing dan sebagainya. Tentu menjadi tanggung jawab kita semua, para eksternal auditor, manajemen, untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, dan juga sudah memasukkan mengenai pengendali internalnya. Ini penting karena laporan keuangan ini dibaca oleh para stakeholder, para masyarakat, regulator, kemudian para pengambil keputusan. Kalau ini laporan keuangannya tidak bagus, ini tentu akan menimbulkan risiko bagi banyak pihak. Yang kiri bawah, pemahaman perusahaan atas inherent risk, atas berbagai instrumen portofolio yang kurang memadai. Ini kajian tahun 2009. Tapi kalau kita lihat kasus-kasus seperti banyak di asuransi, di Jiwasraya, di Asabri, dan sebagainya. Kalau kita renungkan, ini meskipun old school, tapi tetap harus menjadi perhatian kita semua. Bahwa pengelolaan berbagai portofolio ini harus tetap baik, harus tetap govern, memperhatikan kebijakan investasi, memperhatikan berbagai risiko yang mungkin muncul, dan disesuaikan dengan kebutuhan dari organisasi itu, dari korporasi itu. Kalau insurance, memang investmentnya, portofolionya diarahkan untuk membayar klaim-klaim yang dibutuhkan, dan seterusnya. Sehingga ini saya rasa sangat-sangat valid kalau kita lihat kondisi di tempat kita di Indonesia saat ini. Kemudian yang terakhir adalah yang kanan, penerapan sistem remunerasi dan insentif yang kurang transparan. Ini yang menjadi sorotan OECD tahun 2009, meskipun 2009 tapi ini tetap valid. Kemudian COSO juga memberikan definisi mengenai internal control di tahun 2013, bahwa sebenarnya internal control ini adalah suatu proses yang menjadi tanggung jawab seluruh pihak, board of director, manajemen, dan other personnel, yang bertujuan untuk memastikan bahwa objektif dari korporasi ini tercapai. Ini sangat-sangat penting. Next. Bapak Ibu sekalian, berikutnya saya akan sedikit memberikan gambaran bagaimana peran pengendalian internal atau internal control ini berperan dalam mencegah timbulnya fraud. Fraud banyak terjadi dikarenakan tidak efektifnya sistem governance dan lemahnya pengendalian internal kontrol. Kemudian dari SCFE menyebutkan sumber-sumber timbulnya fraud. Kalau kita lihat ini, mohon maaf ini tulisannya kecil, tapi di Zoom mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melihat semua. Yang paling besar 30% adalah lack of internal control. Ini adalah menimbulkan peluang terjadinya fraud. Kalaupun sudah ada internal control yang bagus, ini dilanggar. Nah, ini 19% porsinya. Kemudian lack of management review. Jadi pengawasan dari top management 18%. Kemudian poor tone at the top. Nah, ini 10% juga. Ini korporasi saya rasa membutuhkan strong tone at the top kepada seluruh pegawainya bahwa kami tidak mentolerir fraud. Kemudian yang lainnya kecil-kecil. Jadi kami ingin menyoroti bahwa pengendalian internal atau internal control ini penting, dan tentunya sekali lagi
peran dari internal auditor, pengelola manajemen risiko sangat penting di sini untuk memastikan bahwa internal control ini bisa berjalan dengan baik. Karena ini merupakan, kalau ini lemah atau ini di override, langkahi internal kontrolnya, ini bisa menimbulkan terjadinya fraud. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, kami ingin menyoroti bahwa secara helikopter view, peran dari pengendali internal dalam rangka mewujudkan kerangka good corporate governance ini banyak berbagai cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah struktur organisasi dengan pemisahan tanggung jawab dan kewenangan yang jelas. Tentu kita berharap berbagai instrumen atau perangkat organisasi yang ada di korporasi bisa berjalan dengan baik. Direksi menjalankan tugasnya dengan baik, dikontrol oleh komisaris. Kemudian ada perangkat lagi, misalnya komite audit, atau kemudian ada perangkat-perangkat yang lain, ada internal audit, manajemen risiko, pengendalian kualitas, atau misalkan ada office yang menangani khusus investigasi atau anti fraud. Nah, ini kalau bisa berjalan dengan baik, lengkap perangkat-perangkatnya tentu lebih baik, kita harapkan sistem pengendalian internalnya juga akan menjadi baik. Yang kedua, yang bisa membentuk sistem pengendalian internal yang sangat kuat adalah sistem dan prosedur yang jelas dengan memperhatikan atau mempertimbangkan risiko pada setiap bisnis prosesnya. Tentunya ini kalau bisa dijalankan bisa baik. Ada personel yang khusus in charge terkait dengan manajemen risiko, ada risk officer-nya dan seterusnya. Tentu ini akan menciptakan sistem pengendalian internal yang sangat kuat. Dan kemudian praktek yang sehat. Nah, ini pelaksanaannya juga harus baik, harus sehat, sebab bagaimanapun juga meskipun ketentuannya sudah ada, pemisahan fungsinya ada, tetapi kalau memang katakanlah ada intention untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, tentu ini juga akan membuat internal control ini menjadi mudah ditembus. Next, Bapak Ibu peserta virtual webinar yang kami hormati, kami di OJK dalam rangka memperkuat pengendalian internal ini memiliki berbagai macam tools, dan kalau kita bisa sebut inilah strategi dari OJK. Yang pertama adalah penguatan integritas. Jadi penguatan integritas ini adalah, bisa slide berikutnya. Oh ya betul, slide ini. Di slide ini, penguatan integritas ini adalah is emas. Saya tidak melihat ini harus di suatu korporasi saja, tapi di setiap korporasi, di setiap entitas, integritas adalah yang paling utama. Karena tanpa integritas semuanya akan kolaps. Barusan saja saya melihat di WA ada quotation dari seorang pebisnis yang cukup kondang, bahwa integritas itu kalau dia mau cari pegawai, dia harus ada integritas, kemudian harus ada ilmu, pengetahuan, pandai, dan juga harus memiliki semangat. Tetapi kalau integritasnya kolab,
even personal tersebut memiliki kompetensi yang baik dan semangat yang tinggi, ini justru akan membunuh personal tersebut karena tidak memiliki integritas yang baik. Kami di OJK sangat menjunjung tinggi integritas ini. Kemudian penguatan line of defense. Nah, memang tidak bisa menjadi tanggung jawab satu bagian, satu departemen saja, tetapi tentu three line of defense ini kita berdayakan. Jadi first line of defense-nya di unit pelaksana, satuan kerja pelaksana, ini adalah yang di depan, yang day to day menjalankan tugasnya harus bisa berfungsi dengan baik, memahami risikonya dan sebagainya. Kemudian di second line-nya manajemen risiko, dan di third line-nya di internal audit juga akan melapis pelaksanaan tugas atau bisnis dari first line. Itu pun kita kadang-kadang menambahkan fourth line of defense-nya. Fourth line of defense ini adalah external auditor kami, kemudian stakeholder yang mengawasi kami, ini kita masukkan sebagai fourth line of defense. Kalau kita lihat bahwa lapisannya sudah 4, mudah-mudahan ini bisa memberikan hasil yang baik, dan kalau ini bisa dijalankan oleh setiap korporasi, bukan hanya di sektor jasa keuangan, tentunya ini akan menjadi hal yang sangat memberikan hasil yang signifikan. Kemudian upaya yang lain adalah perbaikan proses bisnis. Tentu ini harus continuous improvement dalam situasi pandemik yang banyak sekali bisnis proses perusahaan ini berubah, work from home, flow of document tidak selalu hard copy, semuanya bisa soft copy, kita bisa bekerja di mana saja. Ini menuntut perbaikan proses bisnis yang tentunya harus selalu terus dikembangkan. Dan knowledge management system, ini penting sekali. Organisasi akan berjalan terus, sistem akan berkembang terus, dan manusia akan selalu berganti. Bagaimana kita mengestafetkan knowledge yang dimiliki oleh senior-senior kita untuk dipelajari oleh junior level, supaya dia dengan cepat bisa menyerap, memahami, mengerti mengenai bisnis proses dan pengendalian internalnya, sehingga bisa berjalan dengan baik. Ini yang kami lakukan di OJK, upaya-upaya untuk meningkatkan pengendalian internal. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, peserta virtual seminar yang kami hormati, melengkapi upaya-upaya yang telah kami lakukan, kami di 2017 ini juga mendorong industri jasa keuangan bersama-sama dengan kami di internal OJK untuk mencoba menangani tentang fraud. Oleh karena itu kami mendorong sektor jasa keuangan dan juga kami sendiri di OJK supaya kita bisa membangun sistem untuk membangun sistem anti penyuapan atau anti bribery. Dan ini ISO-nya yang dirujuk adalah ISO 37001. Kalau kami di internal OJK, insya Allah tahun ini hampir sekitar 2.200 dari 3.800 pegawai di OJK akan masuk dalam coverage implementasi ISO ini, dan kita akan mencoba mensertifikasikan. Di industri jasa keuangan kami mendorong untuk yang ready silakan bisa bersertifikasi, tapi kalau yang belum ready barangkali bisa melakukan internal assessment untuk supaya bisa comply dengan ISO 37001. Ini ISO 37001 ini adalah program kepatuhan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi penyuapan. Kemudian ini implementasi praktek anti bribery yang sudah diakui secara global.
Dan ini akan menciptakan transparansi dan kredibilitas bagi perusahaan, dan kalau semakin banyak perusahaan sudah bersertifikasi ini, kita harapkan kita akan bisa diakui dengan lebih baik, dan mudah-mudahan praktek anti korupsi di negara kita bisa berkurang. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, seperti yang kami sampaikan tadi, praktek mengenai penguatan pengendalian internal, kemudian tata kelola dan manajemen risiko ini menjadi hal yang fokus di OJK, dan OJK sudah menyusun framework mengenai MPS JKI. Ini adalah Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025. Dan kita membagi menjadi 3 pilar. Pilar pertama adalah penguatan ketahanan dan daya saing. Pilar kedua adalah pengembangan ekosistem jasa keuangan. Dan pilar ketiga adalah akselerasi transformasi digital. Dan kami menempatkan di posisi kedua di pilar yang sebelah kiri, pilar penguatan ketahanan daya saing adalah memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan market conduct. Sekali lagi, ini menunjukkan perhatian kami, keyakinan kami bahwa apabila tata kelola, manajemen risiko, dan juga pengendalian internal ini bisa dilakukan, insya Allah sektor jasa keuangan bisa menjadi lebih baik, dan tentunya sebagaimana digambarkan di fondasi di bawah ini kita lakukan berkolaborasi dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang lain, para regulator yang lain. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, peserta virtual seminar yang kami hormati, sebagaimana kami sampaikan tadi, OJK memiliki perhatian yang sangat penting mengenai pengendalian internal ini, dan kami memiliki serangkaian ketentuan, baik yang mengatur manajemen first line-nya, yang mengatur manajemen risiko atau second line-nya, maupun mengatur audit internalnya. Mohon maaf, ini terpaksa kami juga masih tetap rule based supaya bisa memberikan guidance kepada industri untuk pelaksanaannya. Di first line ada beberapa PBI dan POJK, PBI tentang bank umum, kemudian di KNP ada POJK tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan reasuransi, yang tentunya mendorong penguatan di first line of defense. Kami juga mendorong di second line-nya, mendorong pengelolaan manajemen risiko yang baik, dan ada POJK-nya, POJK nomor 18 untuk perbankan, di KNP POJK nomor 44 tentang penerapan manajemen risiko, di perbankan juga tentang penerapan manajemen risiko, di pasar modal sama ada POJK nomor 6 tentang penerapan manajemen risiko bagi perusahaan efek. Kemudian di third line, untuk mendorong penguatan internal audit, kami juga ada ketentuan-ketentuan yang pada intinya adalah mendorong penguatan internal audit di korporasi. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, bagaimana strategi penguatan pengendalian internal terhadap industri jasa keuangan. Jadi kami sedikit menyampaikan, nanti secara detail Pak Iksan selaku pengawas di lapangan bisa menyampaikan ekspektasi-ekspektasinya kepada internal auditor, kepada para pihak manajemen untuk mendorong penguatan pengendalian internal atau internal control ini. Tentu pada saat kita melaksanakan pengawasan baik offset maupun onsite, kita akan come up dengan pemberian pembinaan dan rekomendasi dalam rangka pengendalian internal. Ini bulatan yang di tengah. Sehingga akan tercipta pengendalian internal yang kuat. Jadi pada saat
kita melihat di on-site maupun kita pada saat mengawasi off-site, selalu akan kita lakukan penilaian terhadap internal kontrolnya. Lanjut. Kemudian hal yang lain adalah di bidang perizinan, pada saat kita melakukan fit and proper, PKK, penilaian kemampuan dan kepatutan, kami juga akan menilai untuk memastikan bahwa para personel yang menjadi pengurus dari industri jasa keuangan ini adalah personel-personel yang cakap, yang memiliki integritas dan kompetensi yang baik, sehingga mampu mendorong dan menciptakan pengendalian internal yang baik di perusahaan. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, tentunya ini adalah nanti Bu Angela barangkali bisa menjelaskan mengenai standar-standar yang berlaku di IIA yang barangkali bisa dijadikan acuan untuk kita semua, terutama para internal auditor, supaya bisa mampu bekerja dengan baik dan bisa taat dengan batasan-batasan yang sudah dibuat oleh profesi. Dalam hal ini IIA. Tentu Bu Angela nanti akan banyak bercerita banyak mengenai IPPF ini. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, kami hanya menyoroti tentu mengingat bahwa internal audit ini adalah hal yang sangat penting. Internal auditor di dalamnya tentu harus berada di pihak yang di tengah, karena memang internal audit ini banyak memiliki stakeholder. Stakeholder pertamanya, customer, government regulator, community, creditor, dan sebagainya. Semuanya ini adalah stakeholder dari internal auditor dalam perspektif bahwa ini merupakan suatu tuntutan kepada internal auditor untuk bisa bekerja dengan baik supaya kepentingan dari para stakeholder ini bisa terjaga dan terlindungi. Ini kami sangat berharap banyak dengan peran daripada internal auditor. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini ada slide yang menurut saya juga bagus dari EY Survey. Apa tantangan internal auditor dalam era VUCA ini? Ya, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Kalau berdasarkan survei yang dilakukan oleh EY ini terhadap internal auditor, ada dua hal. Jadi yang abu-abu mungkin bisa di zoom, yang abu-abu dan kuning grab di sebelah kiri, Pak. Oke. Ini yang abu-abu ini adalah apa yang dianggap penting oleh internal auditor, dan yang kuning di sebelah kanan ini apa yang dirasa internal auditor masih kurang. Ya. Kalau kita lihat, yang pertama adalah financial audit and accounting. Nah, ini para auditor merasa ini sudah sangat baik. Sangat penting, ya. 52% merasa ini sangat penting, dan mereka merasa bahwa lackingnya kecil, kekurangannya kecil, lackingnya ya, jarak jenjangnya ya, kesenjangannya kecil, hanya 7,80%. Kalau kita lihat dalam era VUCA ini, apa yang kesenjangannya dirasakan cukup besar. Kita lihat 27% data analitik. Nah, ini sangat-sangat penting bahwa para internal auditor merasa bahwa perkembangan data analitik di tengah-tengah data yang sedemikian meluber, data itu ada di mana saja, big data analitik menjadi hal yang penting.
Jadi ada 27% kita lihat. Kemudian fraud 20% ini mungkin kemampuan untuk detection dan prevention ini masih sangat diperlukan oleh internal auditor. Kemudian deep industry experience ini barangkali kalau mereka karena ketidakpastian ini tentu industri mengalami perubahan-perubahan dan bagaimana tantangan atau pengalaman untuk menghadapinya. Ini yang dirasa saya kira cukup kesenjangan yang timbul yang dirasakan oleh para auditor. Kalau yang importantnya masih tetap kompetensi, saya lihat financial audit dan accounting masih tetap tinggi, kemudian internal control masih tetap dianggap important oleh auditor dan sebagainya. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini adalah saya cukup senang melihat grafik ini. Ini adalah grafik yang melegakan. Ini menunjukkan pentingnya peran para internal auditor. Tentu nanti Pak Yusuf bisa memberikan perspektif dari eksternal auditor, apa harapan-harapan terhadap internal auditor. Di tahun 2016, media pengungkapan terjadi fraud ini, internal audit ini menempati posisi yang ketiga, 13,5%. Tapi di tahun 2019, internal audit ini mengungkap 23,4% terjadinya fraud. Ini meningkat ya. Di samping melalui laporan dari WBS dan sebagainya. Ini menunjukkan mungkin peran dari internal auditor sudah semakin meningkat dalam upaya untuk mengungkapkan fraud, dan ini mudah-mudahan kedepannya bisa ditingkatkan dan lebih baik lagi. Next, Bapak Ibu sekalian, mengakhiri keynote saya berharap banyak dengan virtual seminar ini lengkap narasumbernya. Nanti Pak Yusuf akan selaku praktisi dari eksternal auditor juga bisa memberikan harapannya kepada internal auditor dan pengendalian internal. Pak Iksan selaku regulator pasti juga berharap banyak terhadap internal audit yang ada di sektor jasa keuangan, karena dari perspektif kami, dari perspektif OJK, Pak Iksan, korporasi ini yang ada di korporasi ini adalah first line of defense ya. Jadi mereka lah yang day-to-day tahu, mereka lah yang lebih cepat memahami seandainya risiko itu meningkat, potensi risknya semakin meningkat karena mereka yang menjalankan di depan. Dan tentu kita juga akan mendengarkan Bu Angela dari profesi seperti apa upaya-upaya yang dilakukan nanti untuk meningkatkan peran dan kapabilitas dari internal auditor. Dan yang terakhir, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Mirsa dan seluruh jajaran LPPI atas bantuannya, fasilitasinya mengadakan acara ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa meningkatkan sharing knowledge atau pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapabilitas dari internal audit, internal auditor, supaya governance kita menjadi lebih baik lagi. Demikian keynote dari saya. Selamat melakukan virtual seminar. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.